Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Abdul Muhid SAG MPDI selaku Bapak dosen kita. Yang saya hormati pula rekan-rekan seperjuangan, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, untuk kali ini saya akan memaparkan konsep dasar dan dasar filosofis desain pembelajaran dan analisis taksonomi tujuan pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan desain pembelajaran? Desain pembelajaran adalah praktek penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu transfer pengetahuan secara efektif antara pendidik dan peserta didik. Jadi, desain yang dimaksud desain pembelajaran, kita sebagai pendidik mempraktekkan membuat penyusunan media teknologi komunikasi dan isi tentunya untuk mentransfer ilmu kepada peserta didik. Kemudian, sebelum kita mendesain, tentunya kita harus mengetahui konsep desain pembelajaran. Bagaimana rumusannya konsep desain pembelajaran kepada peserta didik? Yaitu, apa sih maksud dari konsep desain itu? Cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, sebelum kita mendesain, kita harus menentukan tujuan pembelajarannya itu apa. Harus mengetahui tujuan pembelajaran. Kemudian, di dalam mendesain pembelajaran, kita harus mengetahui komponen utama yang akan kita desain. Apa saja komponen utama tersebut? Satu, pembelajar. Pembelajar tentunya itu peserta didik. Kita harus mengetahui karakteristik pada peserta didik. Tentunya peserta didik kan bermacam-macam karakter. Jadi sebelum mendesain pembelajaran, kita harus mengetahui karakter masing-masing. Yang kedua, kita harus ada tujuan pembelajaran. Jadi, mendesain pembelajaran itu harus memiliki tujuan pembelajaran. Yang ketiga, analisis. Menganalisis pembelajaran. Materi apa yang akan kita sampaikan nantinya, jadi kita menganalisa, meneliti dulu, sesuai enggak dengan karakter yang ada dengan peserta, sesuai dengan peserta didik kita yang kita ajar. Yang keempat, strategi pembelajaran. Pastinya dalam mendesain pembelajaran, kita harus memiliki strategi pembelajaran. Strategi apa yang akan kita pakai untuk pembelajaran nantinya. Yang kelima, bahan ajar. Tentu saja, ketika mendesain pembelajaran, kita harus memiliki materi yang akan kita ajar, bahan ajar. Yang keenam, penilaian. Setelah mendesain pembelajaran, tentunya ada evaluasi, ada penilaian pembelajaran di situ, di dalam kita mendesain pembelajaran. Kemudian, langkah-langkah desain pembelajaran. Apa saja langkah-langkahnya? Pertama, analisis lingkungan dan kebutuhan belajar siswa. Siswa kita itu di situasinya bagaimana, terus kondisinya bagaimana, jadi ketika akan mendesain pembelajaran kita harus mengetahui itu. Kedua, merancang spesifikasi proses pembelajaran yang efektif. Jadi, merancang desain tersebut kita harus seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Yang ketiga, mengembangkan bahan-bahan untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Tidak hanya bahan yang ada di dalam kelas ataupun yang punya sekolah, tapi kita harus mengembangkan bahan ajar tersebut dari menambahkan dari lingkungan ataupun dari yang lain yang sekiranya nanti berkembang bahan ajar tersebut. Yang keempat, implementasi desain. Jadi langkah-langkahnya setelah mengembangkan bahan ajar, lalu kita melaksanakan desain tersebut. Setelah melaksanakan desain, kita melakukan evaluasi. Kemudian,
Analisis taksonomi tujuan pembelajaran. Apa sih yang disebut dengan analisis taksonomi tujuan pembelajaran? Pengertian taksonomi tujuan pembelajaran itu adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsung pembelajaran. Jadi di sini tujuan pembelajaran itu untuk mengetahui nantinya tercapai endaknya pembelajaran kita. Jadi kita harus mempunyai tujuan pembelajaran, bisa apa peserta didik kita yang kita ajar. Kemudian ada prinsip-prinsip tujuan pembelajaran. Prinsipnya apa? Prinsipnya kita memotivasi kebutuhan dan perhatian kepada peserta didik. Terus aktifnya peserta didik itu bagaimana? Harus aktif. Terus mengorganisasi pengalaman. Maksudnya siswa itu biar pengalaman sendiri terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Terus pengulangan, diulang-ulang prinsipnya supaya tetap masuk pada peserta didik ilmunya. Kemudian tantangan, siswa itu untuk diarahkan supaya tidak monoton, harus bervariasi, menantang. Nah, kemudian perbedaan individu. Prinsipnya apa? Kita harus mengetahui perbedaan individu dari macam semua peserta didik yang kita ajar. Kemudian prinsipnya lagi kita harus memahamkan mereka, memerlukan pemahaman. Bagaimana caranya kita memahamkan peserta didik, tentunya dengan strategi kita. Kemudian hasil belajar merupakan bentuk perubahan perilaku siswa secara menyeluruh. Jadi setelah semuanya dilaksanakan, kita harus melakukan evaluasi. Evaluasi pembelajaran tujuannya kita mengetahui dari hasil belajar yang kita lakukan. Kemudian, manfaat tujuan pembelajaran itu apa? Manfaatnya satu, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar. Jadi untuk berkomunikasi, sebelumnya di awal kita kan sudah mengetahui, memberitahu tujuan pembelajarannya apa. Jadi memudahkan siswa berpikir ke depannya sampai pembelajaran berakhir. Yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Jika kita sudah mempunyai tujuan pembelajaran, tentunya kita mudah untuk memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, manfaat tujuan pembelajaran membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Jadi, manfaat tujuan pembelajaran itu membantu memudahkan guru untuk menentukan kegiatan belajar dan media pembelajarannya. Tujuan sudah ditentukan, kita tentukan juga kegiatan belajarnya seperti apa dan media pembelajarannya menggunakan apa. Lanjutannya, memudahkan guru mengadakan penilaian. Tentunya, kalau sudah kita mempunyai tujuan pembelajaran, pastinya kita mudah untuk mengadakan penilaian di akhir. Kemudian, terima kasih. Hanya itu, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bermanfaat bagi saya sendiri khususnya, bermanfaat bagi teman-teman umumnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.